Hambatannya apa sih kok sampai bisa 3 bulan? Banyak yang meledak. Oh, banyak yang Iya, meledak. banyak yang meledak. Tidur kan, sempat ada masalah di jemuran, jadi kami tidur di lapangan. Tiba-tiba ada yang lempar batu. Ada yang lempar batu. This is BNS Podcast, Sonde Asal Baomong. Welcome back to BNS Podcast. Apa kabar saudara semua? Senang rasanya Kak Andi bisa nyapa kalian lagi dalam program kesayangan kita bersama, BNS Podcast Sonde Asal Baomong. Dan hari ini senang sekali karena kehadiran 2 bintang tamu yang luar biasa. Anak NTT berprestasi, dan mereka ini baru-baru menggemparkan media sosial karena penemuan mereka yang sangat apik, yaitu jemuran pintar IoT nih, Internet of Things. Nanti kita bakalan tanya-tanya juga seputar jemuran pintar ini. Tapi kita perkenalkan langsung, ada Sandra dan Sila. Berikan tepuk tangan dong. Iya, apa kabar Sandra? Sila, apa kabar? Baik. Ada sehat semua? Ini baru pulang sekolah atau seperti apa sih? Kok pakai baju sekolah? Tanggal merah, Kak. Oh, tanggal merah tapi pakai baju sekolah ya? Luar biasa. Sebenarnya. Oh, sudah lulus baru-baru. Ya. Bulan berapa sih kemarin? Tanggal 11 kemarin. Oh, tanggal 11 ya. Lulus dengan nilai yang sempurna. Ya lumayan baik lah. Lumayan baik. Itu kayak berasa kayak lumayan baik, kayak ada sesuatu yang mengganjal tuh ya. Tapi selamat sekali lagi, selamat buat kelulusannya, selamat juga buat penemuan jemuran pintarnya, itu nice banget nih. Nah, ini Kak Andi mau tanya-tanya nih sama Sandra sama Sila. Ini aslinya dari mana sih? Asal daerahnya kalau di NTT nih. Kalau papa Larantuka, mama Rote. Oke, tapi lahirnya di Kupang, lahir besar di lahirnya Kupang. di Kupang. Oke. Larantuka dan Rote, mixnya lahirnya di Kupang, luar biasa ya, Kak Sandra. Terus kalau Sila? Kalau Bapak Belu, Mama Soe. Oh, Soe itu saya sedikit tahu di bahasa. Bo Nia, Bo Tua, Bo Nim. Bo Nim itu 50.000 toh? Iya kan? Dia tahu sedikit. Iya kan? Kalau Soe soalnya, iya kan? Nah, ini luar biasa loh. Kemarin banyak sekali portal media sosial yang akhirnya memberikan informasi terkait kalian punya penemuan ya, yaitu jemuran pintar nih. Ini boleh diceritain nggak sih sebenarnya idenya tuh dari mana? Apalagi mewakili sekolah SMK Negeri 4 Kupang ya. Kemarin sempat Kandi ke sana juga kan. Betul. Waktu kita lagi BNS Goes to School gitu. Oke, kita back to topic ya. Coba ceritain sedikit nih tentang kepikiran mau bikin ide jemuran pintar. Itu kenapa bisa? Mungkin kalau untuk idenya itu awalnya karena saya tinggal di perumahan BTN Kolhua. Nah, orang-orang di sana itu sibuk saya lihat. Pagi mereka cuci pakaian, mereka jemur, mereka ke kantor kan. Harusnya ketika pulang malam itu pakaiannya sudah kering, tapi karena siang hujan itu menjadi masalahnya tuh Kak. Oke. Gitu. Akhirnya muncullah ide, gimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah itu. Solusinya gimana? Jadi saya menantang diri saya untuk mencari solusi itu dan menantang diri saya untuk bisa membuat proyek itu, karena jujur keluar dari basic saya ya. Oke. Apa yang saya belajar dengan apa yang saya buat ini betul-betul keluar begitu Kak. Akhirnya bisa terpikirkan bahwa saya harus menghadirkan solusi ini gitu ya. Betul. Iya. Emang basicnya jurusan apa kalau Sandranya? Kalau saya dari teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Betul. Sedangkan kalau Sila? Dari Desain Komunikasi Visual. Desain komunikasi visual, dan akhirnya bisa membuat jemuran pintar juga ya. Wow, ini satu kemajuan buat jurusan desain visual gitu. Kalau sedangkan di proyek ini Sila berperan sebagai apa? Kalau beta di bagian elektrikal. Oke, iya. Secara elektrikal. Oke. Jadi kan saya planning skema, hitung voltasenya. Saya bikin pin output input. Setelah itu kan saya urus bahasa pemrograman. Sila, tolong solder, itu tugasnya dia gitu. Iya. Baru Sila yang urus pokoknya lanjut, soal elektrikal ya. Secara yang saya rencanakan ya itu harus diatur. Iya. Pada saat kalian kepikiran ya, khususnya Sandra kepikiran untuk bikin jemuran pintar, ada yang tidak percaya tidak? Tidak sih,
Puji Tuhan semua Semua percaya? iya percaya dan dukung. Iya, karena sebelumnya memang si Cassandra ini sudah banyak menciptakan alat-alat sebelumnya, makanya orang banyak yang percaya ya. Ini mungkin Kak Andi kasih informasi aja buat BNS Squad yang lagi nonton. Sandra ini pernah buat project tentang power bank solar cell ya, terus big power bank solar cell, terus ada juga smart door ya, tapi pakai KTP ya. betul. Jadi identifikasinya pakai KTP. Betul. Gitu. Terus juga ada siraman tanaman otomatis Iya. ya, dan juga ada Monica pendeteksi ikan di air. Jadi kalau lagi mau mancing tapi kita bisa pakai ini alat nih biar bisa tes ya kan. Ini alat nih di dalamnya ada ikan atau tidak supaya jangan mancingnya jangan terlalu lama ya. Betul. Iya. Terus juga yang terakhir yang baru-baru menghebohkan jagat maya adalah jemuran pintar. IoT, Internet of Things nih, Betul. gitu. Nah, kalau Cassandra sendiri, kalau Sila sendiri baru terlibat di project jemuran pintar ya. Ya. Tapi sebelumnya pernah buat juga. Tidak, baru pertama Baru. dengan Cassandra. Iya. Waktu diajak sama Cassandra, apa sih perasaan kamu? Pertama sih kayak bilang, oh paling duduk-duduk terus kerja sedikit. Oh, maunya kerja sedikit. Kan baru awal begitu, belum terlalu tahu juga. Iya. Tapi lama-lama bilang, oh seru ternyata. Oh, oke. Awalnya tuh sebenarnya tidak terlalu tertarik. Ada, tapi mau dipendam saja gitu. Akhirnya setelah bekerja bareng sama Cassandra baru ternyata seru, mengasihkan ya untuk buat ini. Makanya cepat jadi. Ini butuh berapa lama? 3 bulan. 3 bulan lebih. Butuh 3 bulan lebih. Itu mulai dari planning atau Kalau planningnya sudah dari tahun lalu, dari bulan Agustus sampai untuk saya memutuskan untuk kerja itu di bulan Desember. Jadi Agustus ke Desember, Januarinya mulai kerja. Oke. Iya. Hambatannya apa sih kok sampai bisa 3 bulan? Banyak yang meledak. Oh, banyak yang Iya, meledak. banyak yang meledak. Koslet. Oke. Berapa banyak percobaan tuh? 5 kali. 5 kali meledak terus, nanti yang ke-6-nya langsung Langsung berhasil. berhasil ya, karena sudah tahu kan. Oke, gitu ya. Jadi memang itulah ya, kalau Thomas Alva Edison itu kan waktu menciptakan bola lampu itu kan 999 kali ya, betul. gagal dan akhirnya yang ke-1000-nya berhasil. Berhasil. Kalau mereka ini perlu waktu cuma 5 kali gagal aja, terus yang ke-6 berhasil. Ini luar biasa sekali. Minum dulu, kayaknya keringatan nih ya. Oke, kita minumnya Aguamor ya. Ini adalah produk lokal kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sudah 23 tahun loh Aguamor menemani kalian ya. Pastikan di rumah ada Aguamor, baik itu galon maupun gelas. Enak, gimana rasanya? Enak? Sangat segar. Segar ya. Oke, minum dulu. Ya, habis baru Kak Andi lanjutannya. Nah, mantap gitu ya. Rasanya nggak ada pahit-pahit atau ada pahit? Tidak. Tidak kan? Beda sama brand lain. Ya kan? Oke, kita lanjut ya. Kandi, sebenarnya penasaran banget mau tanya sama kalian, ada nggak sih momen yang mungkin kalian belum bisa lupakan sampai dengan sekarang saat kalian dalam proses membuat proyek dari Jemuran Pintar ini? Siapa yang mau jawab nih? Mungkin Sila atau Sila dulu lah, kayaknya dari tadi nggak jawab-jawab nih. Ya kan? Sila dulu. Ini kenapa jadi hostnya yang galak ya? Oke, Sila. Oke, jadi ada satu momen di mana besoknya kita mau launching jemuran. Hari ini kita ke SMK 4. ke SMK 4, kita pulangnya jam setengah 12 malam. Iya. Pulang ya, setengah 12 malam. Iya. Ya belum apa-apa, saya jam 4 pagi. Tapi oke, itu buat anak SMA jam 12 malam juga itu sangat larut ya, gitu. Dan gelap memang ngeri. Iya. Yang bikin sebenarnya setengah 12 memang tidak terlalu masalah, cuma kan di lapangan gelap nih. Iya. Hidup lampu cuma tidak semuanya hidup. Cuman 2 saja yang hidup. Iya, sampai Jadi di sekolah di lapangan gelap tuh semua. sampai jam 12, Setengah 12. setengah 12 malam. Nggak ada yang dampingi. Ada Pak Heru, ada Pak Mesak juga. Oke. Sempat diantar juga makan. Mentor saya Kepsek datang antar makan gitu. Cuma tidak lama terus Pak. Baik ya Kepseknya ya. Oke, siapa tuh namanya Kepseknya kalau boleh tahu? Bapak Semin dulu. Bapak Semi, ya Bapak Semi ini memang sangat mendukung anak-anaknya ya. Oke, itu yang paling
momen yang paling kalian tidak bisa lupakan selama project ini, gitu ya? Bukan yang meledak-meledak tadi? Tidak. Bukan ya? Karena ada pengalaman horor. Pengalaman horor. Kenapa kita tidak beralih ke BNS Mirror aja ya? Kenapa harus di BNS Podcast gitu ya? Oke, emang pengalaman horornya kayak gimana? Kita berdua kan waktu itu Pak Heru lagi keluar, terus kami berdua di lapangan. Tidur kan, sempat ada masalah di jemuran, jadi kami tidur di lapangan. Tiba-tiba ada yang lempar batu. Ada yang lempar batu. Begitu. Posisi kan tidak terlalu jauh. Saya balik ke Cila, saya cuma bilang begini, Cila, ini berani lu lari, berarti baju lari. Ini jemuran soal jadi lah. Begitu, waktu itu bilangnya begitu. Cuma Cila bilang sudah. Mungkin dia juga mau berpartisipasi dalam proyek ini. Kalian sih nggak buka. Kalian nggak buka ini kan, lowongan untuk menjadi bagian dari tim ini gitu. Tapi ya anyway lah, apapun itu ya. Mungkin hanya candaan aja. Oke, dan Kandi juga mau tanya. Tadi kan sudah sempat nih Sandra spill soal Bapak Kepala Sekolah ya. Betul. Sangat support banget, ya kan? Nah, bentuk supportnya beliau itu di Sandra dan Sila selama ini seperti apa? Mungkin support yang pertama itu kan saya punya pembimbing memang kepala sekolah kan. Dari kelas 10 sampai kelas 12 sampai lulus sekarang masih dibimbing oleh beliau. Kebetulan sangat mendukung. Kebetulan ide-ide biasa terjadi itu biasa ada challenge-nya dari beliau. Challenge dari beliau kalau ini ada. Terus kalau suka ketemu masalah itu gimana? Sekarang Bapak challenge Cassandra untuk bisa cari solusinya dan buat alatnya gitu. Nah memang selalu di-challenge sampai di kelas 12. Begitupun ketika Cassandra bilang bahwa Cassandra akan bawa satu orang untuk bisa gabung tim. Beliau juga support, dukung. Jadi sering masuk ke ruang kepala sekolah. Awalnya kan Sila memang hampir tidak pernah masuk ruang kepala sekolah. Kalau saya memang sering setiap hari kan. Cuma dia belum pernah. Kelihatan sih anak yang selalu menghindar dari ruang kepala sekolah. Ya. Tapi kalau Sila sendiri dukungan dari kepala sekolahnya seperti apa bentuknya? Sama kurang lebih. Sama seperti Cassandra. Ada sosok lain mungkin selain kepala sekolah yang mungkin mendukung Sila selama proyek ini berlangsung? Orang tua sih. Orang tua ya. Dukungannya seperti apa tuh perannya? Kan kalau dulu keluar malam bilang, lu nih keluar malam begini-begini, lu pikir itu jalan tuh bagus nah. Tapi ketika keluar punya tujuan, bilang, pergi sasan papa, karena lu dapat ilmu juga. Gitu. Setelah viral, gimana kesannya orang tua? Senang ya, senang lihat anaknya ya. Wow, akhirnya anak saya anak saya yang bikin jemuran. Saya yakin bahwa orang tua kamu pasti pergi ke tetangga kamu dan akan kasih tahu bahwa yang bikin jemuran pintar itu anak, ya betul kan? Tapi oke lah, memang gitu lah, orang tua selalu bangga sama anaknya dan apalagi anak berprestasi seperti Sandra dan juga Sila. Nah, menariknya adalah Kandi pengen tahu nih sebenarnya kalian berdua punya metode belajar itu seperti apa sih kok sampai akhirnya khususnya Sandra ataupun mungkin Sila yang mau jawab sampai kok sangat menarik sekali bisa menciptakan banyak sekali proyek-proyek yang luar biasa ini. Mungkin siapa yang mau jawab duluan? Sandra mungkin? Oh ya. Ya. Kalau saya belajar biasanya itu memang suka cari masalah sih. Jadi memang suka keluar cari masalah gitu. Masalahnya apa terus pulang dianalisis lagi. Terus mulai skema hitung-hitung voltasenya. Oh ini ternyata begini gitu. Ya gitu. Jadi kamu jalan-jalan terus keluar. Kamu amati hal apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi di sekitar masyarakat, terus pulang kamu hitung. Ya, buat skema alur kerja. Oh, PR ya. PR betul. Ya, PR banget ya, rajin banget. Ada yang seperti itu. Oke, kalau Sila sendiri gimana? Kalau saya tukang ngurusakin barang dalam rumah. Kipas angin, kulkas, semuanya dirusak. Troublemaker di rumah ya. Tapi abis itu diperbaiki, iya. Diperbaiki. Jadi barang lagi baik-baik, kamu bikin rusak. Ya. Terus kamu perbaiki. Ya. Kamu nggak capek? Aduh, ini anak-anak dua ini luar biasa ya dengan cerita menarik mereka dan ternyata memang metode mereka mengobservasi atau mungkin mengotak-atik hal-hal yang ada di sekitar mereka yang akhirnya membuat penemuan-penemuan yang luar biasa. Ini Kandi sebagai anak NTT bangga punya anak-anak NTT kayak kalian juga nih. Tidak salahnya kalau kita berikan tepuk tangan sekali lagi, ya kan?
Oke, luar biasa ini, appreciate deh. Ya, nah kalau kita berbicara bahwa anak-anak NTT yang berprestasi pasti tidak lepas dari dukungan banyak pihak ya. Baik itu mungkin tadi sudah bilang pihak sekolah sangat support sekali dari SMK Negeri 4, terus juga dari pihak keluarga. Nah, kalau dari pihak pemerintah bagaimana tuh? Untuk dukungan yang pertama itu mungkin mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur ya, Bapak Victor Laskodat, karena memang dia selalu mendukung saya sampai mendanai untuk mengerjakan Big Power Bank. Oke, proyek yang lalu ya? Ya, Big Power Bank dan jemuran pintar itu memang didukung dan didanai. Oh, jemuran pintar ini juga? Iya, betul. 100% atau? Dikasih 10 juta. Waktu itu ditanya berapa, saya bilang 10 juta, jadi dikasih 10 juta waktu itu. Oke. Kalau tidak, dukungan pemerintahnya seperti apa? Waktu pelancingan itu Bapak Kadis dia turun untuk launching jemuran Di SMK Negeri 4 ya. gitu. Kehadiran beliau ya waktu itu. Membuka launching. Ya, dia membuka. Launching. Ada tindak lanjut lagi? Belum ada sih. Belum ada ya. Iya, belum. Tapi kalau misalkan ditanya apa sih harapan yang kalian inginkan dari kehadiran pemerintah buat kalian sendiri itu seperti apa? Mungkin kalau untuk itu harapan saya itu lebih ke untuk copyright atau hak cipta. Hak Jadi paten. ya hak paten dari semua yang saya kerjakan ini Iya, maunya ini dibuat banyak hak banget paten. soalnya ini sudah di sini tercatat ada 6 ya. Betul. Gitu. Jangan sampai nanti akhirnya ada yang mengklaim kalau itu penemuan mereka ya, padahal sebenarnya penemuan anak NTT yaitu Cassandra dan juga Sila gitu ya. Betul. Itu yang kamu harapkan dari Betul. pemerintah sebenarnya. Iya, betul. Gitu Itu ya. adalah harapan saya. Oke. Silakan mungkin mau minta langsung boleh. Ya. Silakan. Ya, saya harapkan buat pemerintah mungkin silakan. Yang harapan saya itu lebih ke untuk hak cipta. Jadi semoga pemerintah bisa mendengar ini. Jadi kita bisa dipermudah untuk proses untuk hak cipta dari karya saya, mulai dari pertama sampai yang ke-6 sampai di jemuran pintar. Saya sangat berharap untuk bisa diproses lebih cepat karena setahu saya memang itu untuk ambil hak cipta itu lumayan lama dan itulah harapan saya gitu. Iya. Ya. Minimal daftar dulu aja Iya, lah ya, iya, betul. gitu ya. Nanti sertifikatnya menyusul, gitu kan? Iya, betul. Iya, yang penting daftar dulu aja. Ini minta tolong ya, kehadiran pemerintah sangat penting sekali di adik-adik berdua ini, apalagi mereka sudah membanggakan Nusa Tenggara Timur sampai kemarin juga sudah diliput oleh media-media nasional juga ya, Iya. gitu. Beberapa TV berita sih. Iya, masuk. Iya, banyak sekali gitu ya. Luar biasa, mudah-mudahan ya setelah nonton ini ada yang menelpon kalian, ya kan? amin, Ayo, amin. gas hak paten kalian. Ayo, apa-apa, ayo, gitu. Kita daftarkan di hak kekayaan intelektual. Oke, nah ada rencana nggak sih setelah ini kan sudah lulus SMA? SMK ya, lulus SMK. Ada rencana kalian ke depan melanjutkan studi kemana dan lain sebagainya? Jadi kebetulan kami berdua ini juga didukung oleh pihak sekolah untuk lanjut kuliah vokasi ke Jerman di tepatnya di Black Forest. Wow, Jadi sekarang kami berdua nice. lagi kursus bahasa Jerman dan kebetulan memang program itu persiapan Ausbildung ke Jerman. Nah itu programnya memang program dari Jerman ya, dari Global Catalyst, tapi pemerintah provinsi sudah MOU sama pemerintah Jerman, jadi memang ada program sekarang yang dimana kuliah vokasi ke Jerman. Dan kami berdua sekarang lagi kursus bahasa Jerman dari bulan Maret sampai sekarang. Jadi mungkin sekitar tahun depanan sudah bisa berangkat ke Jerman. Ya, berapa lama nanti di sana? 3 tahun. 3 tahun ya. Tapi bisa lebih lama Tapi kan? bisa lebih Tergantung sesuai kondisi kemauan ya, kita. di sana. Masih mau kerja lagi sih. Ya. Oh, masih mau kerja. Nanti bakalan kerja di sana. Iya. Iya. Cuma balik. Oh, balik. Pasti ya. Cuma Tapi harus bangun NTT. NTT, betul. Cuma cari uang dulu kan. Iya. Mau bangun gimana kalau Cari nggak- modal Iya. gitu ya. Oke, pokoknya apapun cita-cita kalian, apapun mungkin rencana kalian ke depannya, Kak Andi dan tim BNS semuanya mendukung dan mendoakan yang terbaik. Terima kasih. Gitu ya. Keren. Udah berprestasi, terus lanjut lagi prestasinya kenceng terus tuh sampai akhirnya di Jerman nanti. Ya, Black Forest ya tadi. Di Black Forest. Ya. Oke, nah ada pesan nggak yang terakhir nih buat anak-anak NTT yang lagi nonton kalian berdua, ya kan? Karena mungkin ada yang merasa bahwa ih kalian kok keren sekali gitu. Ya, ada pesan buat mereka nggak sih untuk juga bisa berprestasi seperti kalian? Mungkin dari Sila dulu yang ngomong.
Dari Cassandra. Oh, dari Cassandra. Baik. Ya. Oke, mungkin ketika punya satu ide, coba dikerjakan. Mulai dulu, jangan belum apa-apa sudah menyerah. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Kalau tidak tahu, pelajari. Itu pesan yang paling penting sih ketika kerja proyek. Jadi, gagal apapun kita, diremehkan, tidak usah dengar apa kata orang. Kerja dulu. Gagal, kerja lagi, pelajari gitu, coba lagi gitu. Sampai kita bisa tahu apa yang kita dapat. Yang kita mau itu didapatkan. Begitu. Nice. Ini sudah mewakili juga Sila. Sudah mewakili. Oke, amin ya. Mudah-mudahan muncul lagi Cassandra dan Sila baru lagi ya, yang pastinya berprestasi untuk NTT. Kemarin ada Nono juga pernah main ke sini, ya kan? Dan akhirnya muncul lagi ada Cassandra juga Sila yang luar biasa. Dan kita menantikan lagi lahirnya orang-orang atau anak-anak NTT yang luar biasa juga yang bisa membanggakan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang kita cintai bersama. Jadi thank you so much buat Sila dan juga buat Cassandra sudah mampir di BNS Podcast ya, sudah bisa datang juga di sini ngobrol-ngobrol seru bareng sama Kak Andi. Makasih banyak ya. Terima kasih juga Kak. Sukses selalu. Amin. Pokoknya semua hal yang dicita-citakan, baik itu cita, cinta maupun cerita kalian bakalan luar biasa nantinya. Ya, amin. Ya, Terima kasih. Oke, pokoknya buat BNS Squad jangan lupa untuk selalu dukung channel ini pastinya dengan cara like, Komen. Share. dan subscribe karena hanya ada di Baomong Nonstop yang obrolannya Sonde asal Baomong. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Bye. Yeay.